Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang firewall. Apa sih itu firewall? Firewall adalah sesuatu macam untuk melindungi router, ya, seperti security di jaringan. Atau firewall mikrotik adalah sistem yang berfungsi sebagai alat keamanan jaringan untuk mencegah akses tidak sah terhadap jaringan serta menyediakan fungsionalitas network address translation. Firewall mikrotik utamanya menyaring lalu lintas trafik aman dan berbahaya, serta berdasarkan definisi firewall di atas, harusnya ini mengizinkan lalu lintas yang baik, menolak lalu lintas yang buruk. Pembagian lalu lintas paket pada mikrotik berdasarkan arah lalu lintasnya, yaitu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu input, output, dan forward. Input adalah trafik yang masuk ke router mikrotik, yaitu dari suatu device menuju ke mikrotik. Dan lalu output adalah trafik yang berangkat dari router ke mikrotik. Pakai yang lama aja lah ibunya. Itu contohnya dari suatu mikrotik ke suatu device atau ke suatu internet. Dan forward yaitu trafik yang melalui router mikrotik, itu hanya melalui mikrotik saja, contohnya dari device langsung ke internet, hanya melewati mikrotik. Dan aturan firewall mikrotik. Secara default, mikrotik firewall mengizinkan semua lalu lintas masuk ke router, keluar dari router, atau melewati router. Artinya di awal, router mikrotik bertindak sebagai firewall terbuka di mana tak ada penghalang untuk memasukinya, dan semua trafik dianggap baik. Jadi, apabila Anda merasa ada trafik yang buruk dan perlu memblokirnya, Anda harus menerapkan aturan firewall mikrotik. Aturan firewall mikrotik adalah sebuah aturan yang bertindak berdasarkan prinsip bekerjanya aturan firewall, yaitu if. Syarat yang pertama yaitu if, ya. Syarat dieksekusinya sebuah aturan firewall merupakan kriteria syarat apakah firewall akan menindak sebuah paket. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke IV, lalu ke firewall. Di sini kita add aja. Di sini kita mau menggunakan apapun, di sini terserah kita untuk membuat firewall di mikrotik kita, ya, seperti itu saja. Lalu then, tindakan yang diambil oleh router apabila paket terdeteksi sesuai dengan kriteria yang ditemukan. Nah, ini tuh ke IV, lalu ke contohnya IV firewall, udah gini lalu ke add, lalu ke action. Di sini nih, ada accept tuh yang saya tahu itu untuk mengizinkan dan untuk menolak. Dan di sini tuh masih banyak, ya. Lalu sekarang ke lab 21, yaitu melindungi router dengan firewall filter. Ini adalah merupakan teknik sederhana dalam melindungi router mikrotik kita agar tidak bisa diakses oleh sembarangan perangkat dan disalahgunakan. Kondisi yang pertama, prinsip dari kondisi 1 ini, kita akan membuat satu buah aturan yang mengizinkan akses dari perangkat yang kita daftarkan, kemudian membuat satu aturan lain yang menolak semua akses masuk ke router. Buatlah aturan pertama dengan menambah filter rule di IV firewall. Pastikan kita berada di tab filter rules, klik add, ya. Ini klik add, lalu seperti ini, ke add, lalu advance. Oke, ke general. Di sininya input, RSC addressnya itu 192.168.20.2, ya, guys. Lalu ini TCP protokolnya seperti biasa, TCP aja. Ininya DST, ininya 23, ya.
itu adalah port telnet ya di sini. Lalu ke action ininya accept ya, lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah membuat ya. Setelah itu kita sudah oke, maka di sini sudah ada ya, seperti di sini sudah ada. Lalu sekarang kita buat aturan kedua untuk melindungi router dari akses masuk tadi kenal, masih pada menu firewall, lalu add, lalu ke general, lalu nya chainnya tetap input ya, tetap input, action, lalu drop. Ini kebalikan yang tadi. Oke, salah, ke drop ya guys, ke drop, pakai drop, ke action lalu drop, lalu klik OK. Ya di sini udah ada ya guys, maka jadi seperti ini. Setelah kedua aturan tersebut kita akan mencoba apakah aturan tersebut telah benar melindungi router dengan cara melakukan internet dari laptop menuju ke router. Untuk melakukan internet kita butuh IP address. Oleh karena itu pasanglah IP address pada router di menu IP address, ke addresses, lalu ke add, lalu kita ini 192.168.20.1/24 ya guys. Ininya ether 3 ya. Lalu oke saja. Di sini pun muncul IP ini kita. Setelah IP address pada router dipasang, di sini kita juga akan memastikan IP address yang digunakan oleh laptop. Untuk percobaan pertama di laptop menggunakan IP 192 ya guys. Yang pertama kita ke panel kontrol ya guys, panel kontrol, lalu ke jaringan dan internet, lalu ke network and sharing, lalu kita ke internet ya, lalu ke pro device, lalu ke ini, lalu ininya kita sudah membuatnya. Ini di sininya kita salah. Soalnya di sini ada 8844 ya guys, dan di sini ada lalu oke. Lalu kita keluar saja ya guys. Nah sekarang kita sudah mengikuti ini. Jika IP sudah terpasang pada router, maka selanjutnya kita langsung mencoba sistem keamanan virtual kita dengan melakukan telnet dari laptop ke router. Buka command prompt ya, command. Oke, ini komen ini ya, peran perintah. Lalu kita nanti dulu ininya ada telnet, jadi IP kita ya, telnet 192.168.20.1, lalu enter ya guys. Sekarang pun sedang login ya guys, login. Setelah ini kita pun ini pada percobaan ini, karena laptop kita menggunakan yang IP tersebut diizinkan oleh firewall, maka percobaan akan berhasil. Dan jika kita dapat mengakses router tanpa masalah. Sekarang coba ganti IP address ke ubah ya, kita ubah lagi di sini internet, lalu kreatif, lalu ini ganti jadi 20, lalu kita keluar lagi seperti tadi, lalu kita mencobanya di command prompt lagi, lalu klik telnet, klik lagi telnet ya, telnet IP yang tadi.
apakah bisa, dan sedang login ya guys, login. Itu kan sekarang tidak bisa, jadi ya seperti itu kondisi kedua ya seperti itulah. Dan sekarang pada kondisi kedua, yaitu pada kondisi kedua ini kita dapat membuat satu buah aturan yang mana aturan tersebut akan memblokir semua akses selain dari perangkat yang kita. Untuk membuat satu aturan ini kita dapat mengubah fitur not. Untuk mempermudah sebuah aturan maka firewall menjalankan fitur not. Ya seperti inilah. Terlebih dahulu, dua aturan firewall yang kita buat tadi, cara menghapus aturan firewall yakni dengan cara pilih filter rule yang ingin dihapuskan, kemudian klik remove ya seperti ini, lalu remove lagi, keduanya remove ya. Nah setelah itu, setelah sudah tidak ada aturan lagi yang terdapat pada filters di menu firewall, maka kita bisa melanjutkan dengan membuat aturan filters baru masih di IV, baru masuk ke filters, lalu ya seperti ini, add, lalu ini ke general, ininya C-nya input ya, SCLC address-nya itu, protokolnya 6TCP, DST ininya 23 ya, 23, lalu actionnya accept, lalu oke, ternyata di sininya actionnya tuh di actionnya kita jadikan drop ya guys, drop, lalu oke ya seperti itu. Setelah ininya sudah, lalu ini kan lagi, lalu ke general, lalu ini kan seperti di gambar. Setelah itu maka lalu dengan sedikit perubahan tersebut maka kita telah menghemat penggunaan firewall filter rules. Sebelumnya kita membuat satu aturan untuk mengizinkan sebuah IV, lalu membuat aturan lain untuk menolak IV selain yang ditentukan. Namun pada aturan ini kita telah menolak semua IV selain IV sumber yang kita tentukan. Berarti makna dari aturan filter rule yang kita buat barusan adalah menolak semua protokol telnet yang masuk kecuali yang bersumber dari IV 192.168.20.20. Setelah aturan ini kita buat, maka untuk mengetes keberhasilan penerapan aturan tersebut kita bisa melakukan telnet dengan IV berbeda seperti yang kita lakukan pada kondisi yang pertama sebelumnya. Telnet ya seperti gambar di sini ya. Jadi sudah tidak bisa itu. Nah sekarang lebih kedua, yaitu blok situs dengan firewall, dengan firewall filter, yaitu blok situs dan ini merupakan metode blokir situs sederhana di mana kita akan memblokir situs dengan kinerja single IV. Cara kerjanya adalah router akan mendeteksi tujuan paket. Apabila terdapat paket yang melewati router yang menuju ke situs tujuan if, maka paket tersebut akan dibuang dan gagal untuk menjangkau situs tujuan D. Sebelumnya, untuk awal memulai yang lebih baik maka kita menyantun melakukan reset. Tapi di sini kita tidak meresetnya karena kita di sini teman-teman saya juga sedang menggunakan router ini, jadi saya tidak bisa mereset. Kita langsung aja ke sini ya guys. Nah, untuk mengetahui IP address di sebuah situs terdapat beberapa cara. Salah satunya cara yang saya beritahu yakni dengan menggunakan perintah nscoop di command prompt. Cobalah buka command prompt, kemudian ketikkan perintah nscoop ya di sini.
NS Lookup ya, NS Lookup, NS Lookup Merdeka titik com. Lalu di sini pun IV-nya terdaftar ya. Nah setelah itu ya seperti di sini. Lalu kita ke IV, ke firewall, lalu kita add, lalu kita dengan chainnya forward ya, sudah terisi di sini. Maka di sini yang diisinya itu, yang diisinya ini ya. Lalu isi IV yang tadi, lalu actionnya drop ya untuk menolak, lalu oke. Maka di sini sudah di sini sudah muncul. Setelah itu cek tampilan filter yang telah dibuat di tabel filter rule yang kita buat tadi akan tertampil ya. Yang tadi yang ini ya, yang kedua ya. Jika filter rule sudah jadi maka bisa langsung saja lanjutkan di lab ini dengan pengecekan, yakni dengan cara mengakses situs Merdeka.com ya. Kita coba cek Merdeka.com. Ternyata kita masih bisa ya guys untuk ininya, untuk mengaksesnya. Lalu kita ke ini selanjutnya tuh blok situs dengan address list. Setelah itu jika sekarang coba ganti target situs yang ingin diblokir dengan situs yang memiliki lebih dari satu IP address. Coba cari situs yang memiliki lebih dari satu address menggunakan NS Lookup di command prompt. Jika target situs telah ditentukan, langsung saja kita membuat pemblokirannya. Kita coba ya, kita ikuti di sini, itu dengan lalu dan IP-nya di sini kita sudah ada guys. Lalu kita ke sini lagi. Nah di sini setelah itu kita ke kita ini lagi ya guys. Oke, selesai 2 min. Apakah ada enggak ya? Sekarang di sini sudah banyak ya IV-nya. Lalu kita kembali lagi Udah belum? Ini berapa? ke sini. Ya udah buat dikit enggak apa-apa. Nah, ya itu yang pertama tuh ke add, lalu ke kita ke address list dulu, terlebih dahulu. Lalu ke sini mengikuti di sini. Mau lihat barang saya Kak? Name-nya Merdeka, address-nya. Atau udah selesai semua? Udah, lagi ganti nama. Lalu Tinggal firewall. Tinggal firewall. Iya. lalu Ganti sama apa? setelah itu lalu oke. Kita dulu Kak, banyak dipakai Oke. semua. Di sini muncul ya addressnya. Setelah kita buat address list ya seperti ini, sudah ditunjukkan ya. Setelah itu kita ke file terus lagi ke add, lalu Ini yang pakai siapa? ininya actionnya drop, ke general, chainnya forward, dash ya, kita lalu gitu dash addressnya kita klik lagi yang seperti ini, lalu oke saja. Lalu di sini sudah ada lagi ya yang ini. Nah itu adalah memblok situs dengan address list ya. Setelah itu kita akan ke yang keempat, yaitu blok situs dengan konten. Saat kita hendak melakukan blok terhadap website, salah satu langkah yang cukup mudah untuk
melakukan yaitu melakukan hal tersebut adalah dengan melakukan filter berdasarkan konten-konten merupakan string yang tertampil di halaman website, dan begitu website yang memiliki string yang kita isikan di konten akan terfilter oleh firewall. Misalkan kita ingin blok Facebook, Facebook dan action drop, maka website Facebook baik HTTP maupun HTTPS tidak dapat diakses. Adapun ini kali ini memainkan menu firewall, langsung saja buatlah aturan firewall, yaitu dengan add, lalu kita chainnya forward di sini, lalu pindah ke tab advance, lalu kita kontennya. Setelah itu ke konten ininya Instagram ya, Facebook aja Pak, Facebook ya. Setelah itu ke action, lalu ininya drop ya, drop. Setelah itu oke. Di sini pun sudah tertulis ya. Enable MRS. Setelah itu kita sekarang ke itu 25 ya, blok situs dengan layar 7. Kita langsung aja ke layar 7 protokol yang ada di sini, lalu kita ke sini, lalu tambahkan, lalu name YouTube ke YouTube, lalu ini dalam kurung YouTube.com ya, YouTube lalu tutup kurung lagi, lalu setelah itu kita apply, lalu di sini sudah muncul ya guys, sudah muncul. Setelah itu jika script layar 7 protokol sudah dibuat, maka selanjutnya kita bisa mendapat script ini, script ke-7, script L7 yang kita buat tadi sebagai parameter pemblokiran pada filter rules firewall. Pindah ke tab filter rules, klik add ya, filter rules, klik add, lalu chainnya ke general dulu, chainnya forward. Setelah itu kita ke advance, protokolnya YouTube, lalu ke actionnya drop ya, karena untuk menolak bukan untuk mengizinkan. Setelah itu pastikan filter rules firewall tertambah dan pemblokiran dengan layar 7 protokol yang kita buat barusan telah tertampil pada ini, lalu oke. Di sini sudah ya guys, sudah muncul. Ya seperti itulah. Selanjutnya kita blok situs dan transparent DNS. Pada lab yang satu ini kita tidak akan memblokir situs secara langsung, namun di sini kita hanya akan memblokir trafik paket menuju DNS yang telah disediakan. Nantinya DNS yang akan memblokir situs yang tidak pantas untuk diakses. Oleh karena itu di sini kita tidak lagi memainkan menu firewall filter rules, melainkan kita akan bermain pada menu firewall NAT. Untuk memulai perlu kita ketahui terlebih dahulu IP dan DNS yang kita gunakan pada lab ini. Gunakanlah DNS isi Internet Sehat Indonesia. Untuk mencapai IP dari DNS isi bisa kita tanya sama Bah Google ya guys. Setelah IP DNS diisi Internet Sehat Indonesia telah kita ketahui, maka kita bisa langsung saja bermain ke menu IP firewall ya, langsung. Setelah itu ke NAT. Setelah itu klik add ya, lalu ke general, ininya DST-NAT ya, DST-NAT, lalu protokolnya UDP, lalu DSC portnya 53.
Setelah itu ke action di sininya ininya di externat ya guys. Lalu to addressnya ini, lalu to portnya kosong, to portnya yang tadi yang 53. Setelah itu langsung klik oke. Di sini langsung saja muncul ya guys, muncul, berarti kita sudah ini. Oke, sekian pelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.